Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih atas setiap berkat-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang taat terhadap firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 2. Demikianlah sabda Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Tema renungan saat ini adalah keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat pertama sampai 10 diceritakan ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Sekalipun orang ini lumpuh, ternyata ia memiliki keluarga atau teman-teman yang baik, karena tiap hari orang lumpuh itu digotong untuk meminta sedekah di dekat gerbang Bait Suci. Itulah yang bisa dan biasa ia lakukan. Yang menarik dari ayat yang sudah kita baca itu adalah tidak terlihat adanya keinginan orang lumpuh itu untuk sembuh. Orang lumpuh itu terlihat hanya ingin diberi sedekah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bisa saja ia sudah putus asa atau sudah merasa keenakan. Bayangkan setiap hari ada orang-orang yang mau menggotongnya. Lalu tanpa harus bekerja keras, ia bisa mendapatkan uang hanya dengan bermodalkan tangan yang menada. Bisa jadi awalnya ia tidak berharap seperti itu. Tetapi karena banyaknya hasil dari apa yang dilakukannya itu, maka ia menjadi keenakan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, banyak di antara kita mungkin belum mengalami mukjizat atas setiap masalah yang kita alami saat ini. Hal ini mungkin disebabkan karena kita masih seperti orang lumpuh itu, yang hidupnya sudah terlalu enak dengan kebiasaan yang lama. Jika kita ingin mengalami mukjizat, seharusnya kita bisa mengubah kebiasaan lama yang tidak mendukung terjadinya suatu perubahan atau mukjizat. Masalahnya adalah, apakah kita siap meninggalkan kebiasaan atau cara hidup kita yang lama? Jika kita berdoa meminta anak kepada Tuhan, masalahnya adalah apakah kita siap jika jam tidur kita terganggu yang harus siap bangun jam berapa saja? Jika kita berdoa minta naik jabatan, masalahnya adalah apakah kita siap mengemban tanggung jawab yang lebih besar? Karena naik jabatan berarti harus datang lebih pagi dan pulang lebih lama. Bahkan mungkin waktu libur akan diganggu. Jika kita berdoa supaya ada perubahan besar di Indonesia, masalahnya adalah apakah kita siap mentaati setiap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah? Jangan-jangan selama ini kita yang berdoa minta perubahan di Indonesia, tetapi kita juga yang sering melanggar aturan yang telah ditetapkan. Misalnya, membuang sampah sembarangan, menyogok aparat, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ingatlah, jika kita mengharapkan terjadinya mukjizat,
maka kita perlu mempersiapkan terjadinya perubahan hidup. Kita harus memaksakan diri untuk mengubah kebiasaan yang lama supaya kita mengalami mukjizat yang lebih besar. Mari kita meminta hikmat dari Tuhan agar kita dapat bijak di dalam bersikap, sehingga perilaku kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampuni kami yang selama ini masih terlalu menikmati cara hidup kami yang lama. Berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat mengubah cara hidup kami, agar pertolongan-Mu tercurah untuk kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompok dan kepentingannya sendiri. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami musibah, banjir, gempa bumi atau musibah yang lain. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran agar mereka tetap menaruh pengharapan dan percayanya kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati. Bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberkatinya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seluruh doa dan seruan kami. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.